أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang rasanya kita perlu menambahkan keyakinan di dalam hati kita, siapapun yang hadir di tempat ini adalah orang-orang terpilih dari Allah, orang-orang yang akan dimuliakan, dibahagiakan dunia dan akhirat, dan bahkan semua keturunan kita. Nanti kita ngaji bahwa kita kudu bersyukur, berterima kasih diundang dan hadir di acara maulid ini, karena sesungguhnya dihidangkan begitu banyak janji dari Allah dan Rasulnya. Nanti kita ngaji, siapapun engkau yang hadir di tempat ini tidak lagi pantas untuk menjadi orang yang kesusahan dalam urusan dunia, karena urusan akhirat aja udah dijamin kebahagiaannya dengan janji dari baginda Rasulullah. Nanti kita akan manfaatkan majelis ini untuk mengetahui siapa kita bila sudah hadir di majelis maulid. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan penghormatan buat tuan-tuan guru kita, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Anwar Sanusi MM, Al-Mukarram wal Muhtaram akhi fillah, senior saya nih, Dr. Andes Kiai Haji Ishak Mursyid. Pokoknya kalau ke Bekasi ketemu beliau ampun dah kita. Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustad Hamzah, Al-Mukarram Al-Ustad Junaidi terkhusus akhi fillah, Al-Mukarram Al-Ustad Haji Rahmatullah, yang sebab beliau saya bisa hadir di tempat ini. Dan terkhusus juga untuk Ketua DKM Masjid Nurul Ikhlas Bapak Haji Marzuki, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam penjagaan Allah. Para kiai, para asatidz yang maafkan saya tak kuasa menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Jamaah dalam Sahih Muslim, saya langsung kita masuk kepada hikmah dari maulid. Kita disebut oleh Nabi SAW adalah orang-orang yang mempunyai kualitas cinta terhebat dari umat yang ada, yang hadir di majlis maulid. Dalam Sahih Muslim Nabi bersabda begini, Inna asyadda ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Ini saya jadikan dalil pertama bahwa kita bukan orang sembarangan. Dalam Sahih Muslim bisa kita temukan ente yang hadir di majlis ini adalah orang-orang yang Nabi akui tentang kualitas cinta yang kita punya. Banyak orang yang ngaku cinta kepada baginda Rasulullah, tapi orang-orang tertentu yang bisa membuktikan kecintaannya. Kebangetan kalau ada orang yang diundang hadir di majlis maulid kemudian menggunakan berbagai alasan untuk mereka menghindar dari acara tersebut. Wilayah hati, wilayah Allah, dan kecintaan itu di dalam hati Allah yang meletakkannya. Imam Ghazali cerita dalam kitab Mukasyafahnya, ada seorang lelaki yang namanya Qais. Dia mencintai wanita yang bernama Laila. Belakangan kemudian disebut Laila Majnun, Laila yang didemenin sama orang yang udah sampai gila. Kenapa enggak gila? Ketika ditanya, Mas muka, Imam Ghazali yang bercerita, Qais ditanya nih, Mas muka, dia menjawab, Ana Laila. Kan PA nih orang. Dia yang ditanya, dia jawab demenannya. Tetapi untuk wilayah cinta, ini masih terlalu sederhana ya akhi. Begitulah kalau engkau mencintai seseorang. Ini baru Laila. Bagaimana dengan baginda Rasulullah?
yang Abdullah bin Zubair tiap kali idza sami asma an-nabi sallallahu alaihi wasallam baka bukaan syadidan. Kalau dia mendengar nama Nabi diucapin, dia nangis dengan tangisan yang begitu hebat. Belum lagi kisah tentang seorang lelaki yang bernama Suhaib bin Sinan, yang namanya Allah ceritakan di dalam Al-Quran perihal dia. Wa minan nasi may yashri nafsahum tigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Ini ayat asbabun nuzulnya perihal pengorbanan Suhaib yang dia kagak mampu menahan kerinduan kepada baginda Rasulullah. Ini ayat pujian langsung dari Allah tentang seorang lelaki yang kaya, pedagang sukses, tetapi kekayaannya tak membuatnya bahagia tanpa baginda Rasulullah. Sallu ala Nabi. Orang kaya, hartanya banyak, dia nggak merasa nyaman kalau nggak ketemu baginda Rasulullah. Itu yang kaya, apalagi yang susah. Kudunya kan tambah gerah kalau nggak ada baginda Rasulullah. Suhaib bin Sinan dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Saya ingin menceritakan kepada kita di majelis ini bahwa kita adalah orang-orang istimewa. Apa yang dilakukan oleh Suhaib bin Sinan, dia ketinggalan dari hijrah. Baginda sudah sampai di kota Madinah, dia masih di kota Mekah. Maka kemudian dia hendak menyusul baginda Rasulullah ke kota Madinah. Dicegat sama orang-orang musyrikin kota Mekah. Ente datang ke Mekah nggak punya apa-apa, terus jadi pedagang sukses, jadi orang kaya, masa ente keluar dari Mekah, ente bawa harta ente keluar dari Mekah? Kan banyak betul tuh orang yang nyari duit di Indonesia, begitu kaya dibawa pulang ke kampung negerinya gitu, dibawa keluar Indonesia, dibawa ke Singapura. Jamaah sekalian yang berbahagia, ini Suhaib bin Sinan bilang, bila yang kau inginkan hanya hartaku, ambil, karena harta ini tidak pernah seimbang dengan kerinduanku kepada baginda Rasulullah. Jemaah, ditinggalin semua hartanya, dia jalan tanpa membawa harta, dia tinggalkan semuanya, karena harta apapun yang dimiliki oleh seseorang, dia tidak pernah menyentuh kebahagiaan bila ada cinta di dalam hati kepada baginda Rasulullah. Nggak seimbang. Ente punya duit banyak, ente punya harta berlimpah, tapi hati ente dibikin kosong dari rindu kepada sang Nabi. Bukan orang istimewa. Jamaah sekalian yang berbahagia, apa yang Nabi sampaikan dalam Sahih Muslim, kita kembali lagi. Inna asyadda ummati li hubban, sesungguhnya yang paling dahsyat kepadaku, apanya? Hubban, cintanya. Nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Ini Nabi yang muji, Pak, Ibu. Kita dipuji sama Nabi. Ente pengen tahu siapa umatku yang paling dahsyat kualitas cintanya kepadaku setelah kematianku? Inna asyadda ummati li hubban adalah nasun yakununa ba'di, manusia yang mereka adalah orang-orang setelahku. Nggak ketemu, nggak ngelihat baginda Rasulullah, tetapi kemudian Nabi bercerita, yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahli wa malihi, tetapi menginginkan seorang dari mereka seandainya bisa melihatku, sabda Nabi, kendati pun mengorbankan keluarganya dan hartanya. Ustadz, apa kaitannya dengan kita perihal ini hadis? Jamaah, malam ini kita telah menunjukkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah.
Ada di antara kita punya anak, punya bini, yang kita tinggal di rumah, nggak ikut ke tempat ini. Seorang ibu bahkan minta izin kepada suaminya untuk duduk bertahan di tempat ini. Saya selalu sampaikan di majelis maulid, karena banyak di antara kita yang jangan-jangan kakinya udah kesemutan. Ada yang kakinya dipegang tuh dengkulnya. Tapi kenapa kemudian, belakangnya juga sama. Tetapi kenapa kemudian kita nggak beranjak dari tempat ini ya akhi? Kenapa kita nggak bangun berjam-jam di tempat ini? Kita dibikin nggak berkuasa oleh Allah karena hati kita dibikin rindu kepada baginda Rasulullah. Jemaah, kalau udah cinta kepada Rasulullah, maka dia pasti akan berusaha mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ente tahu nggak bagaimana pujian selanjutnya buat kita di dalam Al-Quran? Allah sampaikan, kalau ente udah cinta dan kemudian mengikuti sang Nabi, maka siapapun mereka adalah orang yang disebut kekasih Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Ayat Al-Quran. Allah yang menceritakan perihal kita. Nggak mungkin bisa mengikuti jejak Nabi kalau tidak ada cinta di dalam hati. Kita kumpul di tempat ini, kita ikuti pesan dari baginda Rasulullah untuk datang ke rumah Allah. Belum lagi dengan jumlah sholawat yang kita lafazkan di majlis ini, dikalikan 10 rahmat yang Allah berikan kepada kita, nggak kehitung. Saya ingin berkata bahwa dari sisi mana aja nggak ketemu alasan umat Nabi Muhammad lagi ketakutan urusan dunia yang sebentaran doang. Kita kelewat dimuliakan Bapak Ibu. Saya punya jamaah, ini kisah nyata, baru ngejalanin bagian dari pesan Nabi, disuruh berinfak di jalan Allah. Kan akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Jamaah, ketika orang-orang sahabat-sahabat diceritakan bertanya kepada Nabi, kemana sini harta harusnya saya infakkan? Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Kan kita disuruh sama Nabi birrul walidain. Ini contoh satu aja, ente ngikutin satu yang dipesan oleh Nabi, dan yang melakukan adalah orang yang pasti memperingati maulid. Kalau orang yang nggak memperingati maulid, bagaimana mungkin dia mau melaksanakan perintah Nabi? Mencintainya saja tidak. Kan kalau udah cinta, apapun dikerjain demi sang kekasih. Dan dia tidak pernah pergi meninggalkan isi di dalam hatinya. Saya punya jamaah, tadi saya ngobrol-ngobrol kali teman, ada salah seorang jamaah kita yang berasal dari Makassar. Saya tadi temenin makan sama beliau. Siapa namanya? Haji Kadir. Nah, kalau di puncak ada apa bang? Sate Haji Kadir ya. Top banget tuh satenya. Iya catering, benar catering. Saya satu waktu mendampingi jamaah haji dari Makassar. Begitu dalam perjalanan haji ini Kiai, beliau cerita langsung, Ustadz, saya dulu itu tukang panggul kayu, yang kalau malam itu kayu baru turun. Saya punya pundak lecet berdarah, diupain cuma 20.000 tahun itu ya, 20.000 makan dapat deh. Duit 20.000 itu Ustaz, saya nggak bawa pulang. Saya kasih ke ibu saya 10.000, saya kasih ke masjid sedekah 10.000, habis. Taruh saya kumpulin ini duit lama kayaknya Ustaz, lama kayaknya 20.000. Dia percaya sama pesan dari baginda Rasulullah untuk berlaku baik kepada seorang ibu. Man ahaqqun nasi bihusni sahabati qala ummuka thumma ummuka
summa ummuka, dia jalanin, dibagi 2 tuh duit, 10.000 buat emaknya, 10.000 buat masjid. Saya yang penting udah dapat makan Ustadz. Nggak lama, 1 tahun kemudian Ustadz, berbagai keajaiban terjadi dalam hidup saya. Saya karena datang ke sono Kiai, setelah itu saya diundang untuk meresmikan dia punya gudang buat penyimpanan ikan. 2000 meter dipakai buat penyimpanan ikan semuanya. Tapi kalah keren sama Haji Marzuki, beliau 2000 meter buat pesantren itu rencananya. Tapi saya ingin berkata bahwa ini umat Nabi Muhammad baru 1 dilaksanain, dia berbuat baik sama ibunya. Nabi yang pesen, karena begitu kau mengikuti jejak Nabi, yuhibbukumullah. Fiil jawabnya, niscaya Allah mencintai kalian. Kalau Allah sudah mencintai, kelar semua urusan kita. Jemaah, dia bilang dalam waktu 1 tahun Ustadz, datang banyak keajaiban. Itu rezeki datang bertubi-tubi. Sampai beliau ibarat kata, saya kecapean kedatangan rezeki. Saya tutup pintu rumah, saya tutup jendela supaya duit kagak masuk. Dia nyeplos dari atas Ustadz. Saya bilang lu belagu amat cerita. Tapi saya tutup ini pintu, saya tutup jendela, udah kebanyakan dari atas dia masuk. Saya ingin mengajak kepada kita, kalau kita ketemu dengan orang-orang yang mendapatkan perlakuan baik dari Allah, akan menjadikan kita jadi semakin berusaha untuk berbuat baik. Jamaah, apa yang terjadi kemudian kata dia, Ustadz, saya sampai lupa berapa jumlah uang saya, saking saya udah nggak sanggup ngitungnya. Kan sama sama yang di sini, nggak tahu jumlah duitnya, nggak taunya bukan karena kebanyakan, emang karena kagak ada. Tetapi jamaah, buat umat Nabi Muhammad, dia bisa melompat dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya yang lebih baik. Dan di antara pintu gerbangnya adalah ketika engkau hadir di majlis Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak Pak, keluar dari tempat ini nggak boleh lagi ada kesusahan. Berapa rahmat Allah kita dapetin, dan kita disebut sebagai kekasih Allah. Orang Pak, Ibu dekat sama pejabat girangnya nggak ketulungan. Kenapa? Dia orang nomor 1 Ustadz di Bekasi. Kenapa? Dia orang nomor 1 Ustadz di DKI. Dia orang nomor 1 Ustadz di Republik ini. Tapi mereka punya kekuasaan ada batasnya. Segitu orang pada berebut pengen kenal sama pejabat, pengen deket sama orang kaya. Sementara kita malam ini dikumpulkan bukan hanya menjadi dekat, tapi Allah memberikan rahmat. Shallu ala Nabi. Kita baca salawat Jibril. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jemaah, Imam Ghazali punya kitab namanya Ayyuhal Walad. Ini banyak dihatamkan karena kitabnya tipis. Tetapi ada keterangan dalam kitab itu bahwa salah satu kedahsyatan dari nama Muhammad, siapa saja yang menyandang nama Muhammad, maka dia tidak akan dihinakan hidupnya oleh Allah. Itu sebab nama. Makanya salafun saleh kalau bahthul masail dalam sebuah
kumpulan yang mereka ingin memecahkan masalah, mereka nggak memulai dulu. Sebelum di tempat itu, adakah di ruangan ini seseorang yang bernama Muhammad? Belum ada. Maka jangan pernah mulai kita bahsul masail, karena nggak bakal ketemu jawabannya tanpa keberkahan ada seseorang yang bernama Muhammad. Shallu ala nabi. Itu baru namanya. Itu baru namanya. Maka pantas kalau kemudian orang yang mencintai, kemudian dia ikut apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, nggak mungkin disia-siakan. Tuh tadi, ini orang 20.000, dia punya pundak lecet berdarah, orangnya masih hidup. Jemaah, menjadi naik derajat setinggi-tingginya karena melaksanakan satu perintah Nabi, diantaranya adalah berbuat baik kepada seorang ibu. Siapa yang ngajarin? Baginda Rasulullah. Kita kumpul di tempat ini. Di sini ada unsur sedekahnya, di sini ada zikirnya, di sini ada salawatnya, silaturahimnya, di sini banyak tolong menolongnya. Apa yang akan terjadi pada diri kita nggak kebayang. Cuma memang kudu kita bangkitkan di dalam hati kita. Kadang-kadang kita suka nyalain keadaan. Lu mah enak, anak orang kaya, babah lu hartanya banyak. Nah babak gua mati malah ninggalin utang, bukan ninggalin warisan. Jamaah sekalian berbahagia, tidak ada yang perlu kau khawatirkan kalau kau sudah punya label sebagai kekasih Allah. Maka Allah suruh kita bergembira, dan janji Allah pasti terjadi. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardh, ala inna wa'dallahi haqqu walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah bahwa milik Allah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi. Allah ceritain dalam Al-Quran, inti menjadi kekasih Dia yang menguasai, menggenggam semesta raya. Aneh, ibu, kita kedatangan calon mantu, dia pakai mobil mewah, mobilnya cakep, padahal tuh mobil bukan mobil dia, mobil bapaknya. Kita udah resep aja sama dia, apalagi rajin sholat. Nih dia nih mantu idaman, padahal dia baru punya mobil begitu doang. Kenapa? Karena dia akan dipimpin atau mempunyai suami yang dia anaknya orang kaya, bukan dia yang kaya, bukan. Segitunya kita udah girang. Bagaimana lo dikawinin sama bapaknya sekalian yang orang kaya? Ada jauh lo tentu. Iya kan yang kaya bapaknya. Ini baru anak yang datang. Lu anaknya siapa tong? Oh no, anaknya Babaji Marjuki. Waduh, udah lu jangan pakai ngomong, gua terima lamaran lu. Ini anak gua perempuan ada 3, yang mana lu mau? Ya, makul, masuk akal. Kenapa kita melihat dengan sesuatu yang dalam hitungan kita, ini anak kita nggak bakal susah. Iya sih yang kaya bapaknya, tapi kan mertuanya pasti sayang sama mantu. Jemaah, ente bisa begitu sama makhluk. Saat Allah berkali berkata, berfirman, semua ini milik Allah. Babaji Marjuki kaya di Jatimekar. Kalau daerah Kuningan mah orang Cina mulu di sono. Ada batasnya. Tapi Allah yang mencintaimu, yuhibbukumullah, adalah Dia yang ala inna lillahi ma fis samawati wal ardh, ala inna wa'dallahi haqq. Ketahuilah bahwa janji Allah itu benar. Dan kemudian Allah lanjutkan dengan sebuah penjelasan, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jemaah,
kita dijanjiin sama Allah. Tadi suratnya saya baca di awal pembuka, muqaddimah, surat Al-Jathiyah ayat ke-21. Wah, ini jelas betul. Ini ayat jadi motivasi hidup saya banget. Orang Allah yang berjanji sih. Ini perihal kita nih. Dalil ketiganya bahwa engkau tidak boleh bangun dari tempat ini kecuali mendapatkan jaminan hidupmu, matimu dalam kemuliaan. Jamaah, surat Al-Jathiyah ayat ke-21. Am hasibal ladzina jtarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus solihati sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah mereka mengira yang melakukan kejahatan, yang melakukan dosa, kemudian akan kami jadikan sama hidupnya dan matinya dengan orang yang beriman dan melakukan kebaikan-kebaikan? Kita kumpul di tempat ini karena iman kepada Allah. Allah yang perintahkan dalam Al-Quran. Ini manusia kelewat istimewa sampai Allah perintahkan untuk kita, dan tidak terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Hanya kepada baginda Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah suruh kita untuk bersolawat dan menyampaikan salam buat baginda Rasulullah. Kita lakukan, Pak, di tempat ini malam ini. Ketika ada orang yang melaksanakan perintah Allah, ketahuilah bukan karena kemampuan mereka, tapi karena Allah bimbing orang itu bisa melakukan perintah Allah. Jemaah, ketika ayat ini turun, kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma a'taqallahu min khairin illa asyrakana. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, tidaklah Allah berikan kepadamu kebaikan kecuali Allah akan juga menyertakan kami sebagai umatmu. Saya ketika ngebaca ini tafsirnya kayak nggak ada lagi pemimpin yang kita harus cintai kecuali baginda Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq sampai berkata ketika turun ini ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, dia kemudian berkata, ya Rasulullah, ma a'taqallahu min khairin illa asyrakana. Tidaklah Allah memberikan kepadamu tentang kebaikan dari kebaikan kecuali dia Allah akan menyertakan kami mendapatkan kebaikan karena kami adalah umatmu. Jamaah, dijawab sama Allah. Allah nggak mau kecewain umat Nabi Muhammad. Ini menjadi asbabun nuzul turunnya ayat dalam surat Al-Ahzab juga. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ketika ada umat Nabi Muhammad yang diwakili oleh Abu Bakar As-Siddiq sedikit bertanya, tidaklah ada kebaikan yang diberikan kepadamu oleh Allah kecuali kami umatmu disertakan oleh Allah mendapatkan kebaikan itu. Dijawab oleh Allah, turun ini ayat, walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu. Dia yang memberikan salawat. Kita kudu fahami salawat Allah kepada hambanya adalah rahmatnya kepada hambanya. Huwallazi yusalli 'alaikum, atas kalian, wa malaikatuhu, dan para malaikatnya juga bersalawat. Bentuk salawat malaikat adalah ketika memohonkan ampun buat umat Nabi Muhammad. Sallu 'alan nabi. Ente yang bikin dosa, malaikat yang mintain ampun kepada Allah. Kayak apa mulianya umat Nabi Muhammad saat engkau membaca salawat. Bahkan jamaah sekalian berbahagia, siapa orang yang baca salawat 1000 kali dalam setiap hari,
maka dia nggak boleh mati kecuali dia melihat tempatnya di surga. Sallu ala Nabi. Dia udah dikasih kabar, maka malam ini engkau yang dalam masalah, engkau yang dalam musibah, engkau yang sedang dalam ketakutan dan kebingungan, selesaikan semuanya dan jangan pernah ketakutan. Ada amalan yang baru saja kita lakukan di tempat ini, dan itu mengundang rahmat Allah. Ketika engkau mendapatkan rahmatnya, ditantang oleh Allah bahwa rahmat yang kau dapati itu cukup sebagai alasan untuk engkau bergembira. Kita lihat dalam surat Yunus, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan sama mereka, ya Muhammad, umatmu, dengan sebab karunia dari Allah, dengan sebab rahmat dari Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan keduanya itu hendaklah mereka bergembira. Allah nggak kasih umat Nabi Muhammad netesin air mata buat urusan dunia. Allah nggak kasih. Kenapa? Karena ada rahmat Allah yang dicurahkan kepada umat Nabi Muhammad. Ayatnya jelas, Pak. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dalam tafsir disebutkan itu adalah Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Tetapi rahmat Allah kita dapetin ini malam gak kehitung jumlahnya, bahkan melebihi masalah yang kau punya. Kau dapatkan rahmat itu malam ini. Rasanya tidak berlebihan kalau kau ucapkan terima kasih kepada pengurus dari DKM, dari Masjid ini Nurul Ikhlas yang menyelenggarakan ini acara. Selesai, Pak. Kenapa? Karena begitu yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Kenapa Allah berikan rahmat? Kenapa malaikat memohonkan ampun atas dosa yang umat Nabi Muhammad lakukan? Kita yang siang malam bikin dosa, begitu sholawat, stop. Saat engkau bersolawat, kendati pun kau tidak bertaubat saat itu, lisanmu bersolawat, maka berlakulah surat Al-Ahzab. Saat yang bersamaan malaikat memohonkan ampun kepada Allah atas dosa yang kau lakukan. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Itu baru sholawatnya. Apa tujuannya? Kenapa Allah memberikan rahmat? Kenapa malaikat memohonkan ampun kepada Allah? Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu. Ada alasannya, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Karena Allah, supaya Allah mengeluarkan kalian minadh-dhulumat, dari kegelapan, ilan nur, kepada cahaya, minadh-dhalalah ilal huda, dari kesesatan kepada petunjuk. Maka adz-dhulumat bukan hanya satu maksud, tetapi semua kegelapan. Kegelapan karena punya urusan, kegelapan karena ketakutan, kegelapan karena punya masalah, kegelapan karena punya hutang. Allah janjikan, Allah akan keluarkan kalian, wahai umat Nabi Muhammad yang baca salawat kepada baginda Rasulullah. Sallu ala Nabi. Wah, kalau udah ngomongin tentang cinta kepada Nabi Muhammad dan apa yang kita dapatkan, rasanya kagak mau berhenti kita. Karena memang manusia yang kita peringati ini malam adalah orang yang kelewat mulia. Allah berkali-kali menceritakan dan memuji baginda Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Abu Lahab, pamannya Nabi, nyakitin hati Nabi melulu. Pada saat Nabi berdakwah, setelah Nabi berpindah, Abu Lahab datang. Jangan kau dengarkan dan beriman dengan ucapan keponakanku yang pendusta itu. Setiap kali Nabi berdakwah, Abu Lahab pamannya melakukan itu, Nabi nggak balas. Tapi
Yang mencintai Nabi marah bila kekasihnya diperlakukan tidak baik. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Wah, turun hujan tuh, jadi tambah berkah gitu deh. Mudah-mudahan semuanya Allah angkat derajat kita. Nggak bakal dibiarkan di akhirat aja, nggak bakal susah apalagi di dunia. Bagian akhir ada kitab namanya Hilyatul Aulia, Tuan Syekh Abu Nuaim Al-Asfahani. Beliau menceritakan nih, namanya Abu Muslim Al-Khawlani, dia dilemparin ke dalam kobaran api, enggak kebakar. Umar Ibnul Khattab sampai mengecup keningnya dan kemudian berdoa, alhamdulillah alladzi lam yumitni hatta arani fi ummati Muhammadin alladzi fu'ila bihi kama fu'ila bi Ibrahim Khalilir Rahman. Abu Bakar Umar Ibnul Khattab bersyukur telah ketemu dengan umat Nabi Muhammad yang mendapatkan keistimewaan seperti yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Itu umatnya Nabi Muhammad. Kan kita tahu mukjizat dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dilemparkan ke dalam kobaran api dia nggak terbakar. Diimbangin nggak sama Nabi, sama umatnya aja tuh yang namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Api kagak boleh ngebakar orang yang dia cinta kepada Rasulullah. Itu kan sebabnya Nabi palsu minta nih Abu Muslim Al-Khawlani bersaksi bahwa dia adalah utusan setelah Nabi Muhammad. Dia nggak mau, tidak ada nama selain Nabi Muhammad di dalam hatiku. Dia mendapatkan pertolongan yang akal kita nggak terima. Lalu mari kita main logika, bawa semua masalahmu, bawa semua urusan, bawa semua kesulitan, bandingkan dengan seorang yang dilemparkan dalam kobaran api. Mana yang lebih berat? Tetapi kobaran api tak boleh menyentuh dan menyakiti umat sang Nabi, apalagi cuman urusan yang besok atau bahkan malam ini bisa Allah selesaikan. Emang kudu begitu Pak kita ngaji, kudu jadi orang yang optimis. Saya suka sampaikan nih Isak bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani bikin dosa nggak ketulungan masih bisa kaya di dunia. Orang Yahudi, orang Nasrani Pak, kenapa dosanya nuduh Allah punya anak, nggak kira-kira tuh dosa, masih dikasih kaya di dunia. Kenapa? Kata guru ngaji kita, inilah makna sifat Ar-Rahman. Allah memberikan kasih sayang kepada semua makhluknya, menyembah ataupun tidak, taat ataupun durhaka, semua dikasih kasih sayang Allah selama di dunia. Cuma kan kita mikir, lah kalau orang yang bikin dosa melulu masih disayang sama Allah, bagaimana kita yang ruku sujud, yang baca sholawat, yang baca Al-Quran? Itu yang kita kudu bangkitin. Jangan kemudian kita menganggap emang dia di dunia buat dia sebentar. Bukan, buat umat Nabi Muhammad di dunia maupun di akhirat nanti surga, buat umat Nabi Muhammad. Gak boleh ada yang bahagia masuk ke dalam surga sebelum umat Nabi Muhammad kelar masuk semuanya. Jadi jamaah sekalian yang berbahagia, kita harus berbaik sangka. Sabda Nabi dalam hadis qudsi, tugasnya cuman ana inda dhanni abdi bi, cuman berbaik sangka doang. Berbaik sangka doang Pak. Orang-orang Betawi dulu itu punya mantra, nggak ada sanadnya, nggak bersanad. Itu kalau lagi dagang, Kiai, lagi dagang tuh, apa tuh namanya? Dagang tarik manis Tanjung Kimpul. Dagang habis duit kumpul. Itu nggak ada sanadnya sampai ke Salafun Soleh, nggak ada. Dipakai tuh, dagang laris. Tarik manis Tanjung Kimpul. Dagangan habis duit ngumpul. Saya punya nenek kalau nyembuhin orang, ngobatin orang sakit, itu kedebong kelaras, abong kagak waras. Gitu doang. Nggak ada sanadnya, nggak ada sanadnya. Saya diajarin ilmu pelet level tinggi yang dikuasai oleh orang tanah Jakarta. Mantranya nggak bener dah. Mantra Bapak langit, Emak bumi, gua tarik hati lu selorot. Begitu doang. Begitu doang.
Makanya saya kagak pakai sampai gini. Lah kagak, iya cuman begitu doang. Tapi tuh mantra buat yang diyakini terjadi, akhi. Bagaimana bacaan sholawat yang direkomendasi oleh sang Nabi, lalu engkau masih mempunyai keraguan di dalam hati? Wah, kebangetan. Kenapa? Karena bagi orang yang dia punya cinta kepada baginda Rasulullah, cukup itu satu bukti orang itu dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Jadi kalau kita udah jadi kekasih Allah, udah ngikutin apa yang disampaikan Rasulullah, kalau dunia udah aman, akhirat kita udah dijamin. Nggak lagi pantas ente bermusuhan sama saudara, nggak lagi pantas ente memelihara gibah, dengki. Tadi saya ketemu Kiai, makanya tadi waktu di WA itu ada teman saya dari daerah Petukangan, dia datang cuman mau cerita, Ustadz, aneh nggak habis pikir, ada aneh punya teman, punya saudara, aneh kenal juga karena aneh ngisi bulanan di sono. Itu bisa-bisanya aneh berangkat umroh, ada yang berangkatin, karena memang dia kita kasih ada bacaan tuh. Dalam surat Al-Imran, Qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim yakhtassu birahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Ayat Al-Qur'an itu. Begitu kita umrah Ustaz, dia bikin fitnah. Saya wakil ketua DKM. Ini orang ketua DKM. Tapi bukan ketua DKM Nurul Ikhlas, bukan. Ketua DKM sono. Dia bilang saya umroh pakai duit amal masjid katanya. Wah, dia cerita sama saya tadi tuh. Iya emang begitu bang. Kalau ente didengki nama orang, ente kudunya girang. Loh kok girang? Karena tidak ada karunia yang kau dapatkan kecuali dia harus beriring dengan orang yang mendengkinya. Jadi kalau banyak orang yang dengki berarti banyak karunia. Coba maaf, tukang pemulung mana ada orang yang nyantet dia? Gue santet tuh gue ngirim pekerjaan dia, kagak ada. Pasti orang yang punya level tinggi. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, bila sudah menjadi kekasih Allah dan Nabi bahkan bikin sebuah proteksi. Saya bilang sama beliau, Nabi sayang banget, nggak boleh ada bencana yang menyentuh tubuh kita kalau ada orang yang baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Nabi jamin tuh, siapa yang baca ini 3 kali dia nggak boleh terkena bencana karena dijagain oleh Allah. Itu disebut, banyak juga yang menyebut ini sebagai Ismul A'zam. Ismul A'zam tuh menurut pengalaman spiritual masing-masing salafun saleh. Ada yang bilang Bismillahirrahmanirrahim, ada yang bilang ya Dzal Jalali wal Ikram, ada yang bilang Bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Tergantung mereka, karena intinya Ismul A'zam kalau ente baca minta sesuatu langsung diijabah oleh Allah. Kapan aja kita mau minta. Mudah-mudahan manfaat. Hampir 1 jam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.